Jamaah Majelis Salim Hadanallah, eh, untuk kajian fikihnya pada kesempatan ini kita sampai tentang kesunahan ketika zikir dan berdoa ya. Referensi kitab Fathul Muin. Bismillahirrahmanirrahim. Puru'un. Ini beberapa cabang. Ya, maksudnya yang terkait dengan kesunahan setelah sholat ya. Yusanu, disunahkan ibtitahud du'ai, memulai berdoa bilhamdillahi, dengan alhamdulillah, wassalati, dan salawat ala nabi sallallahu alaihi wasallam, wal khatmu, dan menutupnya juga bihi ma, dengan alhamdulillah dan salawat, wa bi amin, bahkan dengan amin. Itu jadi disunahkan ya. Artinya kalau kita kerjakan khususnya dibaca, dapat pahala, dan insya Allah doa itu bisa dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sunnah untuk memulai berdoa nih. Ya, mengawali berdoa tuh. Itu yang harus pakai bahasa Arab nih. Dengan alhamdulillah dan membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti gini umpamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin tuh ya. Kemudian Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, lebih lengkap lagi wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, baru tengahnya terserah tuh. Itu ya. Jadi jangan lupa tuh. Ya, sebab dalam suatu keterangan ya, kalau doa itu enggak dimulai dengan alhamdulillah, memuji kepada Allah, khususnya membaca salawat kepada Nabi, itu terkatung-katung. Artinya nggak naik ya. Nah, kalau nggak naik itu ya mau bagaimana diterima gitu ya. Makanya itu jangan lupa. Ya, jadi jangan langsung kudu baca alhamdulillah dulu, kudu baca salawat dulu ya. Ya, bahkan lebih bagus lagi dengan bismillah gitu. Nah, ternyata bukan aja yang namanya muji dan baca salawat itu sebagai pembuka doa, tapi juga sebagai penutup. Ya, intinya mah mulai doa, baca, muji, dan sholawat ya, seperti tadi bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, di akhirnya juga sama tuh, baca, puji, dan sholawat. Ya, itu terserah mau muji dulu kek, mau sholawat dulu kek yang diduluin. Biasanya kalau di pembuka mah muji dulu ya, baru sholawat seperti tadi bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad gitu ya. Nah, kalau penutup mah biasanya sholawat dulu. Seperti yang banyak sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, simpelnya ada lagi. Sholli salam ala jami'il anbiya'i mursalin walhamdulillahi rabbil alamin gitu.
Ya. Ya bahkan jangan lupa baca amin juga tuh ya. Amin. Nah, jadi kudunya mah begitu tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bilal barik wa salim wa radhiyallahu anhu ashabi rasulillah ajmain. Amin. Nah, baru tangannya apa gitu ya. Nah, gitu. Ini khususnya bagi walil makmum itu ya. Wa ta'minul itu baik siapa aja tuh. Mau yang imam ya, khususnya si makmum, makanya di sini wa ta'minum makmumin dan aminnya si makmum samia yang memang bisa mendengarkan doa al-imami akan doanya si imam tuh. Jadi khususnya si makmum nih yang baca amin. Jadi si imam yang baca doa, si makmum udah ngaminin aja. Ya, umpamanya si imam baca umpamanya Allah maghfir lana wali walidina dan seterusnya, si makmum udah amin amin gitu aja. Nah, bagaimana kalau si makmum juga apal tuh doa yang dibaca si imam? Wayan hafi itu walaupun si makmum itu apal zalika ya doa tersebut. Jadi jangan sok-sokan, jangan cuma apal ini, bisa baca aja dah. Ya, tetap walaupun apal dia bisa ya. Jangan istilahnya dia baca lagi atau ngikutin, tapi cukup membaca amin ya. Atau lagi ya nanti enakan tinggal amin-aminan ya. Iya. Kalau baca mah pantau sendiri. Ya lagian kan gak etis, masa si imam baca dia baca lagi aja. Kecuali kalau dianya sendiri kali ya baru gitu. Nah, jadi terkait dengan masalah doa dan amin ini ya. Ini terbagi beberapa hal nih. Satu, umumnya nih. Doa yang diaminkan ya. Enter dulu lah sekalian biar lengkap. Warabmu yadaihi dan mengangkat kedua tangan atau hirota ini yang keduanya suci, hazwa mangkibaihi ya, bersejajar dengan kedua pundaknya. Wa mashul waji dan mengusap wajah bihima dengan kedua telapak dengan kedua tangan itu ba'dahu setelah berdoa. Jadi sunnah lagi. Ya, ngangkat tangan, kedua tangan. Yang dalam keadaan suci tentunya. Kalau nggak suci mah itu jangan diangkat, sebab kesannya ngeledek gitu ya. Iya, kan kayak di sini pokoknya ada kotoran, kita minta itu ngeledek kesannya ya. Iya. Tapi kalau memang suci mah justru ngangkat tangan, sebab kalau orang minta tapi nggak angkat tangan, bagaimana ceritanya ya kesannya? Iya, seperti orang yang minta-minta itu kan, ya dia punya sodakonya, tolong kasih gitu ya. Tapi tangannya nggak angkat, gimana kesannya tuh ya? Sama nggak doa juga gitu. Nah, bahkan kalau di doa setelahnya juga itu usap wajahnya gitu ya. Nah, baru ya, jadi terkait masalah baca amin, ngangkat tangan dan ngusap ya. Doa ini terbagi-bagi nih. Yang pertama nih tuh, yang sempurna nih, ini umumnya doa nih. Ya seperti habis sholat ataupun ngeriung, selamatan, tahlil ya. Kan ada doanya tuh.
yang sifatnya diberjamaahkan gitu. Nah itu memang sunnah baca amin. Kemudian ngangkat kedua tangan. Juga ngusap ya. Itu umumnya. Nah ntar yang kedua nih ada. Dia hanya baca amin dan ngangkat tangan tapi jangan diusap. Tuh. Doa kapan tuh? Doa apa tuh? Doa kunut. Ya. Tuh jadi doa kunut mah walaupun itu nggak doa ke, jangan diusap ke muka. Ini kadang-kadang mah masih ada itu. Ya, begitu sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wasallam diusap. Enggak, itu mah. Jadi cukup atau kalau si imam mau baca doanya dan angkat tangan udah ya. Jangan termasuk yang sholat sendiri tuh doanya baca angkat tangan tapi jangan diusap. Nah kalau si makmumah ya baca amin angkat tangan jangan ngusap tuh. Angkat tangan. Nah yang ketiganya nih itu hanya baca amin. Hanya baca amin ya. Jadi dia mah nih boro-boro ngusap ngangkat tangan juga kagak. Nah ini doa apa nih? Enggak diangkat juga kagak. Pokoknya mah biasa aja dah. Kayak orang nggak doa. Cuma ya baca amin-amin aja. Itu doa ketika khutbah Jumat tuh. Jadi ketika khutbah Jumat mah ya bagi si makmum, bagi hadirin jamaah Jumat itu jangan ngangkat tangan. Sebab kan itu nggak boleh waktu khutbah kita bermain dengan tangan sekalipun ya. Yang ngangkat tangan sama aja kan dengan mempermainkan tangan. Dan karena nggak ngangkat tangan, tunggu saya juga kagak. Jadi hanya membaca amin. Tapi itu juga jangan kuat-kuat, jangan amin. Ya itu masa kedengaran sendiri aja. Ini mah mentang-mentang sunnah baca amin ya. Iya walaupun khutbah gitu. Kadai semuanya amin, amin. Nah itu nanti takut nggak kedengaran. Minimal 40 orang itu sebab kan yang namanya doa ya di dalam khutbah itu kan salah satu rukun yang harus kedengaran oleh 40 orang sekurang-kurangnya. Jadi itu ya terkait baca amin, mengangkat kedua tangan dan mengusap wajah itu kebagi 3 tadi ya. Jadi sekali lagi yang baca amin kemudian ngangkat tangan juga ngusap itu pada umumnya doa. Nah yang kedua hanya baca amin dan ngangkat kedua tangan nggak ngusap itu doa kunut. Dan yang ketiga hanya baca amin nggak ngangkat tangan apalagi ngusap, itulah doa ketika khutbah Jumat khususnya ya. Kemudian wastiqbalul kiblati dan menghadap kiblat halata doa, halata zikri ketika zikir awid duai atau berdoa. Ingkana kalau memang ia itu munfaridan orang yang sholat sendiri au mamuman ataupun jadi makmum. Jadi sunnah lagi nih. Artinya dikerjakan dapat pahala, enggak dosa sih, tapi sayang ya. Sebab ini nanti jadi nambah pahala dan berkualitas. Menghadap kiblat kayak sholat itu ya. Ketika zikir ya termasuk istighfar,
sholawat segala apa ya. Tuh. Iya. Atau ketika berdoa, itu sunat tuh. Angkat kiblat ya, sebab kiblat itu sebaik-baiknya arah. Itu walaupun ya boleh-boleh aja di kemana juga ya, tapi kan ini mah sunnah, lebih abdol, lebih diijabah karena menghadap ke sebaik-baiknya arah itu kiblat. Nah itu pun kalau memang yang jikir atau yang berdoa itu adalah orang yang memang sholatnya sendirian tuh, baik di rumah atau di masjid musola atau di mana lah ya, dia sendirian sholatnya ketinggalan itu umpamanya. Nah itu ketika jikir berdoanya ya, ya atau ya itu ngadep kiblat sudah. Atau makmum bahkan. Nah ini mah biasa padahal dia makmum gitu ya. Nah itu tetap sunnah. Dia ketika jikir dan berdoa menghadap kiblat gitu ya. Ya bahkan kalau di kitab Faidul Qadir mah di kitab Faidul Qadir ya, Syarah Jami Shogir itu sunnah lagi untuk duduknya juga ketika berdoa khususnya itu kayak duduk tahiyat tasawuf awal yang namanya duduk iftiros ya, kayak iftiros kayak tahiyat awal itu kan, kalau yang akhir mah tawaruk gitu. Nah itu ya, kalau yang jikir dan berdoanya si makmum atau yang sholat sendirian sunnah ngadap kiblat ketika jikir atau berdoa. Nah sekarang bagaimana kalau si imam? Amal imamu, adapun imam ila taroka itu ketika ia tidak al qiyamah berdiri. Taroka itu meninggalkan, berarti enggak ya, enggak berdiri. Min musallahu, dari tempat salatnya, alladzi huwa, yang mana apa namanya itu abdolu, lebih baik, lahu baginya. Pal abdolu, maka utamanya jalu yamini, itu si imam menjadikan arah kanannya ilal makmumina, kepada para makmum, wayasarihi, dan arah kirinya ilal kiblati, pada kiblat. Jadi kalau si imam nih baik waktu jikir maupun berdoa ya, kalau memang dia nggak mau bangun dari tempat sholatnya itu ya, yang padahal mah itu lebih utama, mestinya dia nggak bangun gitu ya. Jadi habis sholat langsung jikiran, doa itu ya, yang lebih baik. Nah utamanya bagi si imam nih itu menjadikan arah kanannya menghadap ke arah para makmum, dan arah kirinya si imam ke arah kiblat. Jadi si imam nih waktu berdoa atau zikir ya, itu bagian kanannya nih itu menghadap kepada si makmum ya, bagian kirinya ke arah kiblat. Pokoknya mah kalau kata bahasa ininya menghadap ke utara ya, tahu utara, lor gitu ya. Lor tuh gitu ya, kan tadinya menghadap ke barat ya, atau ke kulon ya, walaupun rada ngiblat ya. Nah kalau waktu zikir mah dan doa tuh si imam mah ya itu ngadep ke utara atau ke lor, sehingga tadi arah bagian kanan itu bisa menghadap ke para makmum dan arah kirinya ngadep ke kiblat gitu ya. Ini bagi si imam gitu. Kalau bagi si makmum mah tadi ya gitu.
Ya bahkan kola telah berkata sehuna guru kami walau bidua, walaupun itu di dalam berdoa tuh. Jadi kalau kata guru kami perlu diketahui nih ya, ketika bicara guru kami yang bahasa Arabnya sehuna di dalam kitab Fathul Muin itu nggak asing lagi, adalah Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Itu ya, karena Syekh pengarang kitab Fathul Muin ini namanya Zainuddin Al-Malibar, punya guru Ibnu Hajar Al-Haytami yang pesantren itu sampai 40 tahun. Pesantren 40 tahun, kita mah ya seminggu sekali juga males ya. Gitu. Nah nanti baru tuh si Ibnu Hajar Al-Haytami punya guru Zakaria Al-Ansori ya. Dan perlu diketahui juga tuh yang namanya Ibnu Hajar itu ada dua. Ada Ibnu Hajar Haytami Al-Fiqini dan ada Ibnu Hajar Al-Asqalani tadi tuh yang pengarang matan kitab Nasoi Libat gitu ya. Tuh, jadi kata guru kami mah, kata Sayyidina Al-Malibar nih, yakni Ibnu Hajar Al-Haytami, masalah posisi seperti itu tuh bagi si imam, artinya ngadep ke utara atau keluar, ini walaupun di dalam berdoa, gitu ya. Jadi bukan zikir aja, berdoa juga tetap begitu. Pokoknya nggak berubah posisi lah gitu ya. Nah, jadi itulah aturannya gitu bagi si imam. Ya kecuali nanti itu ada memang ketentuan dari Rasulullah SAW, ya seperti ketika baca Al-Musabihat ya. Nah itu mah ada kekhususan tuh. Yang habis sholat Jumat itu yang baca 77 Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan Anas ya gitu ya. Nah bahkan itu termasuk yang namanya baca La ilaha illallah wa la syarika lah ya. Itu sebenarnya mah bagusnya mah tetap dalam keadaan posisi belum berubah, berarti tetap ada kiblat gitu ya. Cuma ketentuan khusus dia. Nah, mungkin cukup dulu ya. Mudah-mudahan manfaat. Mohon maaf dan maklum. Subhanaka bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.